Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugas saya tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran diferensiasi. Perkenalkan, nama saya Harli Afrida, CGP Angkatan 10. Pada kegiatan guru penggerak ini, saya di bawah bimbingan fasilitator Bapak Razak Zulkarnain MPD dan Ibu pengajar praktik Ibu Suspita Nopa SPD. Bagaimanakah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pengertian pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah merupakan suatu pendekatan dalam pendidikan yang bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan belajar yang beragam dari setiap siswa. Pembelajaran diferensiasi ini menekankan pentingnya pengajaran yang responsif terhadap perbedaan individu dalam hal minat, kemampuan, gaya belajar, dan latar belakang. Pendekatan ini memungkinkan guru untuk merancang kegiatan belajar yang bervariasi dan menyesuaikan materi pelajaran agar lebih relevan dan menarik bagi setiap siswa. Apa sih langkah-langkah dalam pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran diferensiasi ini melibatkan penyesuaian metode pengajaran dan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan setiap siswa. Guru harus terlebih dahulu mengenal baik setiap siswa, termasuk gaya belajar mereka, kekuatan, dan area yang membutuhkan perhatian lebih. Selanjutnya, guru dapat menggunakan berbagai strategi seperti pembelajaran berbasis proyek, kelompok kecil, dan tugas-tugas yang bervariasi tingkat kesulitannya. Ini membantu memastikan bahwa setiap siswa dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Selain itu, pemanfaat teknologi juga dapat memainkan peran penting dalam pembelajaran diferensiasi. Dengan menggunakan alat digital, guru dapat memberikan materi tambahan atau dukungan khusus yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Penting juga untuk melakukan evaluasi secara berkala dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Hal ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan strategi pengajaran mereka secara berkelanjutan dan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk berhasil. Pembelajaran diferensiasi ini tidak hanya dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa, tetapi juga memupuk rasa percaya diri dan memotivasi belajar yang tinggi. 3 aspek kebutuhan belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar. Sangat penting dalam menentukan keberhasilan proses pendidikan. Kesiapan ini mencakup aspek fisik, mental, emosional, dan sosial. Murid yang siap belajar cenderung lebih mudah menangkap materi pelajaran, berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelas, dan memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai tujuan akademis mereka. Yang kedua adalah minat murid. Jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri murid, itulah dinamakan dengan minat. Kode yang ketiga adalah profil belajar murid. Setiap murid memiliki gaya belajar yang unik serta kecepatan pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang lebih mudah memahami materi melalui visual, ada juga yang lebih cepat menangkap informasi melalui pendengaran atau bahkan melalui pengalaman langsung dari praktik. Dengan memahami profil pelajar murid, pendidik tidak hanya dapat menyampaikan materi dengan lebih efektif, tetapi juga membantu murid mengembangkan potensi diri mereka secara maksimal. Inilah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan sportif, di mana setiap murid merasa dihargai, termotivasi untuk mencapai prestasi. Dalam pembelajaran diferensiasi juga terdapat kebutuhan belajar murid. Apa sih yang dinamakan dengan kebutuhan belajar murid? Setiap murid memiliki gaya belajar, minat, dan kemampuan yang berbeda, sehingga pendekatan yang personalisasi sangat diperlukan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi, tetapi juga membangun rasa percaya diri dan motivasi dalam belajar. Pendidik harus berusaha mengenal keunikan masing-masing murid. Beberapa murid mungkin lebih menyukai metode visual, sementara yang lain lebih responsif terhadap pembelajaran auditory atau kinestetik. Kemudian menyediakan lingkungan belajar yang mendukung, baik di kelas maupun di rumah. Ruang belajar yang nyaman, bebas dari gangguan, dan dilengkapi dengan sumber daya yang memadai dapat meningkatkan konsentrasi dan efektivitas belajar.
Selanjutnya adalah integrasi teknologi dalam pembelajaran juga dapat membantu memenuhi kebutuhan belajar murid. Platform pembelajaran online, aplikasi edukasi interaktif, dan sumber daya digital lainnya dan dapat menjadi alat yang berguna. Teknologi tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik, tetapi juga memungkinkan akses yang lebih luas ke berbagai materi pendidikan. Dan terakhir adalah kolaborasi antar pendidik dan orang tua dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih holistik dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Dengan strategi ini, diharapkan setiap murid dapat mencapai potensi maksimalnya dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya, bagaimanakah pembelajaran diferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil yang belajar yang optimal. Kemudian, yang kedua, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal karena yang pertama, memahami kebutuhan belajar murid. Pembelajaran diferensiasi berlandaskan pemahaman bahwa setiap murid memiliki kecepatan belajar, gaya belajar, minat, dan latar belakang yang unik. Guru berperan sebagai fasilitator yang mengidentifikasikan keunikan murid melalui observasi, asesmen, dan komunikasi. Yang kedua, diferensiasi berbasis elemen. Pembelajaran diferensiasi diwujudkan dengan mendiferensiasikan 3 elemen utama pembelajaran. Yang pertama adalah konten, menyediakan variasi materi sesuai tingkat pemahaman minat dan gaya belajar murid. Contohnya memberikan materi visual, audio, teks, dan aktivitas praktikum. Yang kedua, proses menyajikan beragam strategi pembelajaran yang menarik dan menantang seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, proyek, dan permainan edukatif. Yang ketiga adalah produk, memberikan opsi penugasan dengan tingkat kesulitan yang bervariasi dan sesuai dengan kemampuan murid. Yang tiga, mencapai hasil belajar optimal. Dengan memenuhi kebutuhan belajar murid secara menyeluruh, pembelajaran diferensiasi menghasilkan beberapa manfaat diantaranya meningkatkan motivasi dan partisipasi murid dalam belajar, mengembangkan kemandirian murid dalam mengatur proses belajarnya, selanjutnya memperkuat pemahaman konsep dan meningkatkan hasil belajar, selanjutnya menumbuhkan rasa percaya diri dan sikap positif terhadap belajar. Yang terakhir adalah, adakah kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program guru penggerak? Sebelumnya kita sudah mempelajari modul 1, yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana nilai-nilai kemerdekaan belajar, kemandirian, demokrasi, dan penghargaan terhadap kodrat alam menjadi landasan bagi penerapan pembelajaran diferensiasi dan pengembangan budaya positif. Selanjutnya ada materi tentang nilai dan peran guru penggerak. Peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, penggerak komunitas, praktisi, fasilitator, coach, dan pengembangan kepemimpinan murid, terrealisasi melalui penerapan pembelajaran diferensiasi yang berpusat pada murid. Selanjutnya ada materi tentang visi guru penggerak, di mana visi ini membangun komunitas belajar yang kolaboratif, diwujudkan melalui kolaborasi antara guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Yang terakhir ada materi tentang disiplin budaya positif, di mana disiplin budaya positif ini membangun lingkungan belajar yang nyaman dan saling menghargai merupakan prasyarat bagi penerapan pembelajaran diferensiasi. Dengan kaitan antara modul 1 dan modul 2, maka pembelajaran diferensiasi itu merupakan strategi pembelajaran yang berpusat pada murid dan selaras dengan nilai dan peran guru penggerak, memenuhi kebutuhan belajar murid yang unik dan membantu mencapai hasil belajar optimal sehingga mendukung visi guru penggerak. Dikembangkan dalam komunitas praktisi dengan kolaborasi antar guru sesuai dengan nilai kolaboratif guru penggerak, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung pengembangan karakter murid.
Demikianlah tugas saya, koneksi antar materi, modul 2.1 pembelajaran diferensiasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.